Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih rahimahullah. Tema ceramah pada kesempatan ini The Power of Ramadan. Bahwa Ramadan adalah sebuah energi iman, energi jiwa, energi kemanusiaan. Bahwa dengan Ramadan seorang muslim harus berubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dalam Ramadan untuk sebuah perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa agar kamu berubah menjadi sebuah pribadi yang bertakwa. Itulah tujuan pokok Ramadan. Maka Ramadan ibarat kepompong, seekor ular yang masuk ke dalamnya, dia berdiam sejenak di dalamnya. Begitu dia keluar, dia berubah menjadi kupu-kupu. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba yang masuk Ramadan, dia keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang sesuai dengan fitrahnya. Karena itu hari tanggal 1 Syawal disebut Idul Fitri, yaitu hari di mana semua hamba Allah yang telah mengkhususkan dirinya untuk Allah selama Ramadan, dia telah kembali ke fitrahnya. Seperti anak bayi baru lahir, dia tersucikan dan selesai. Dia bersih, dia tinggalkan sifat-sifat buruk terdahulu, dia tinggalkan kebiasaan buruk terdahulu, dia menjadi pribadi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pribadi yang bertakwa. Bapak Ibu, ikhwatal iman dan Allah, minimal ada 3 target yang harus kita capai dari Ramadan. Ketiga-tiga ini hendaklah kita pertahankan setelah kita Ramadan sampai kita ketemu Ramadan, sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang harus kita capai setiap kali kita memasuki Ramadan. Yang pertama adalah, mohon dihafal. Yang pertama adalah dhabtul hawa. Pegang dadanya, ya, dhabtul hawa. Ucapkan sama-sama. Dhabtul hawa. Tepuk dadanya. Dhabtul hawa. Yang kuat, dhabtul hawa. Artinya kendalikan nafsu. Jangan beri kesempatan nafsu memimpin kita. Kita yang berhak mengontrol nafsu. Kita yang mengontrol nafsu. Kita mengontrol nafsu seperti kita berpuasa. Nafsu ingin begini, tahan, belum waktunya. Nafsu ingin minum, tahan, belum waktunya, nanti maghrib. Nafsu ingin berhubungan dengan istri, tahan, tunggu malam, belum waktunya. Ketika nafsu dikendalikan dari yang halal, maka dia akan berhasil juga mengendalikan dari yang haram. Kalau ada seseorang berhasil mengendalikan nafsunya dari yang halal, tapi dia ternyata masih mengerjakan yang haram, ini namanya keterlaluan. Dari yang halal dia bisa mengendalikan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, masa yang haram dia mengerjakan? Sungguh keterlaluan. Karenanya seorang hamba yang baik adalah yang pandai mengendalikan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang ahli surga, Allah menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang masuk surga
Sebaliknya, orang yang gagal mengendalikan nafsunya, maka dia akan gagal untuk surga. Begitulah kunci pertama dan inilah sasaran pokok kita memasuki Ramadan. Yang kedua adalah al-ajrul azim. Ucapkan sama-sama, tangannya begini. Al-ajrul azim. Coba lagi. Nah, ini artinya memburu pahala yang besar. Memburu pahala yang besar. Al-ajrul azim. Di Ramadan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya untuk beramal soleh. Ini saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya kita tidak memberikan kepada syaitan untuk mengontrol kita. Ini saatnya kita bersungguh-sungguh jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita bersama Al-Qur'an, saatnya kita bersujud kepada saatnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan pokok diciptakan manusia. Maka Allah melipat gandakan pahala di Ramadan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berbila sabu dan tertibin dan silakan bahkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan kalau kita membaca Quran, catatan pahala bagi orang membaca Quran perhitungannya per huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ketika kita baca alif lam mim 3 huruf, kalikan 700, 2100. Coba hitung satu lembar berapa huruf kita. Namun saya di antara penyakit umat Islam akhir-akhir ini, mereka dilanda penyakit takut kebanyakan pahala. Takut kebanyakan pahala. Jadi merasa bahwa dirinya takut kalau banyak pahala. Kesempatan mencari ilmu menghindar, kesempatan sholat malam menghindar. Kenapa? Takut kebanyakan pahala. Sampai-sampai ada seorang sampai juga dia itu duduk di hotel nyata. Kita ajak satu masjid, masjid Pak, saya sudah banyak saya itu sudah banyak saya sudah itu lebih dari 5 miliar kaya saya, masya Allah. Bapak-bapak, kita sudah berapa lama membuang waktu? Coba hitung 24 jam. Berapa menit yang untuk Allah? Katakanlah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan balik isya itu masing-masing 10 menit. Baru 20 menit. Sisanya kemana? Kita pikir. Sungguh berfirman. Allah berfirman dalam satu riwayat hadis suci. Inna lil aqil bil yawm 3 saat. Orang yang cerdas dan membagi harinya dalam 3 bagian. 24 jam lebih 3. Sa'atun li rabbi. Sepertiga untuk aku kata Allah. Sepertiga untuk Allah. 8 jam. Ini hak Allah. Wa sa'atun di muhasabati nafsi. Sepertiga untuk dirinya. Evaluasi diri, istirahat dan seterusnya. 8 jam Allah kasih. Wa sa'atun di mat'ami wa maksadi. Dan sepertiga untuk istirahat, makan dan seterusnya. Allah kasih 8 jam. Dan kita hitung-hitung berapa yang Allah kasih selama ini. 24 jam Allah hampir tidak kebahagiaan. Allah kasih kesempatan Allah supaya kita menutupi supaya kita menutupi kekurangan pahala masa lalu kita, supaya kita bisa menutupi betapa banyak waktu terbuang dalam hidup kita, usia kita sia-sia. Ayo kita sekarang dulu. Oleh karena itu, di antara kesempatan yang paling mahal bahwa acara puncak Ramadan adalah memburu malam Lailatul Qadar. Termasuk kebahagiaan besar seorang hamba yang masuk Ramadan dia tidak kebahagiaan malam Qadar. Dan ini termasuk acara puncak Ramadan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus dalam Al-Qur'an
mana Lailatul Qadar? Kalau pahalanya dikumpulkan, diletakkan di timbangan, lalu dibanding dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini usia rata manusia. Artinya seandainya ada seseorang beribadah 24 jam, tidak pernah tidur, tidak pernah nafkah, hanya ibadah kepada Allah 24 jam sejak dia lahir sampai usia 83 tahun 4 bulan, tidak berhenti-berhenti. Dikumpulkan pahalanya, ditimbang dengan amal pahala yang ditimbang dikerjakan pada amal Qadar. Masih ternyata lebih baik amal Qadar. Khairun min alfi syahr. Hampir mustahil ada orang sholat 24 jam seperti yang dikatakan bahwa 24 jam hampir mustahil. Perhatikan orang. Maka siapa yang kebahagiaan ini rugi seumur hidupnya. Belum tentu dia kebahagiaan untuk tahun depan. Banyak orang yang ini masuk tahun ini dia sudah meninggal duluan. Kita jadi kesempatan jangan sampai disia-siakan. Inilah makna bahwa al-ajrul azim, pahala yang besar harus kita kejar. Jangan dibawa. Banyak orang masuk Ramadan dia bawa habis di tontonan, habis dalam ngobrol, habis dalam sia-siaan, diberi waktu, dibuang tanpa ada mandatnya, tanpa ada mandatnya. Ya, jangan sampai seperti itu seorang hamba. Harus dia bersungguh-sungguh kembali saatnya kita membangun diri dengan memperbanyak pahala. Yang ketiga adalah target yang ketiga adalah yang harus dicapai yaitu istiqomah. Tangannya lipat, istiqomah. Ya. Coba sebutkan 3 target pokok Ramadan. Pertama, pakai bahasa Arab, Dhabtul Hawa. Yang kedua, al-ajr azim. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah. Apa istiqomah? Jangan setengah hati, jangan basa-basi. Komitmen. Allah tidak pernah mengajarkan bahwa Ramadan untuk Ramadan. Belum pernah ada yang mengatakan bahwa bacalah Quran di Ramadan saja. Selesai itu jangan baca Quran. Belum pernah ada yang hadis mengatakan bahwa salat malam Ramadan saja. Selesai Ramadan tinggalkan salat malam. Tidak ada macam ini. Ramadan ini budak. Seorang muslim seharusnya sepanjang tahun seperti Ramadan. Ini budak saatnya Islam bercermin sekarang. Seharusnya aku sebagai seorang muslim setiap sepanjang tahun seperti Ramadan. Ini seharusnya. Bukan Ramadan untuk Ramadan. Ramadan untuk sepanjang tahun. Inilah makna istiqomah. Jadi kita semua setiap masuk Ramadan kita siap ngecas, refresh untuk kembali ke fitrah kita, dan selesai Ramadan kita tetap istiqomah seperti di Ramadan sepanjang tahun. Karena itu amal yang paling Allah tidak sukai adalah orang yang hanya melaksanakan ibadah semangat di tempat tertentu, di musim tertentu, kemudian setelah itu dia akan kembali. Contoh misalnya banyak orang pergi ke Mekah, selama di Mekah ke masjid, masya Allah luar biasa ke masjid, 24 jam di masjid. Begitu pulang negerinya tidak pernah ke masjid lagi. Di Ramadan, masya Allah membaca Quran, salat malam, salat tahajud. Selesai Ramadan tidak pernah lagi. Ya Rahman, apa kata Allah? Allah pernah merekam sebuah kisah seorang wanita yang dia berdiri di pojok kota Mekah, di depan rumahnya. Dia menunggu orang melawannya. Selalu dengan Ka'bah, tangannya menurun. Begitu selesai kain, selesai dan benar sudah habis. Dia mikir, besok pagi kerjaan apa? Benar sudah habis. Dia bongkar kembali itu selesai kain sampai habis dia benar kembali. Besok pagi dia turun kembali. Malam hari dia bongkar lagi. Begitulah wanita ini setiap hari kerjanya. Allah merekam wanita ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wala takunu kallati naqadat wazraha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu berbuat seperti wanita ini yang setiap dia menenun dia bongkar kembali. Begitulah Allah Subhanahu. Mereka jangan sampai kalian berbuat seperti wanita ini, menenun bongkar lagi, menenun bongkar lagi. Ya Allah, apakah seperti ini?
sholat dibongkar lagi itu pakaian itu. Kelihatan betisnya, kelihatan sholatnya hanya 10 menit. Bukan aurat yang 24 jam. Berapa banyak dosanya yang telah memakan habis pahalanya. Di Ramadan baca doa, selesai Ramadan tidak akan baca Quran lagi, dibongkar lagi. Di Ramadan sholat malam, selesai Ramadan dibongkar lagi. Ya Allah, di sini Allah menegaskan bahwa kunci kemenangan seorang hamba ketika istiqomah. Mari kita dengarkan Allah firman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, kalau kalian istiqomah akan aku beri kepada kalian beberapa kemenangan. Pertama, malaikat akan bersama kalian. Katanya selalu malaikat. Yang kedua, kalian tidak akan pernah galau. Penyakit sekarang banyak berada, penyakit galau, penyakit alay. Kata Allah, datang. Yang ketiga, tidak akan pernah sedih, wala tahzan. Yang keempat, dijamin masuk surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Menangnya umat Islam istiqomah. Kuatnya umat Islam istiqomah. Wibawa umat Islam istiqomah. Solusi terbaik untuk Islam di umat yang kuat istiqomah. Tidak ada jalan kecuali istiqomah. Untuk memecahkan solusi masalah apapun istiqomah. Rumah tangga yang bahagia istiqomah. Tidak mungkin bahagia rumah tangga tanpa istiqomah. Silakan megahkan rumahnya, perbanyak harta, silakan. Tidak berbahagia tanpa istiqomah. Kebahagiaan dalam istiqomah, itulah kunci yang paling baik untuk kita menuju Allah SWT. Ingat 3 kunci target Ramadan yang harus dicapai. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, selamat berjuang. Semoga Allah memudahkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.